metode pembelajaran setiap pengajar atau bapak ibu guru itu kan beda-beda. Sekarang itu pembelajaran mendalam yang dikaitkan dengan visi dan misi sekolah kita, mampu berwirausaha, mepresentasikan apa yang diketahui mengenai materi bunga itu, bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi anak-anak nanti disiapkan bagaimana dunianya dapat, akhiratnya juga. Oke, luar biasa. Iya. Oke, terima kasih masih bersama saya Pak Im ya. Pantengin terus akun saya. Saya sudah minta izin sama beliau untuk dimintai wawancara ya. Nanti seputar beliau apa saja nanti berbincang-bincang di sini. Oke, pasti gak asing sama beliau siapa. Bagi alumni-alumni semuanya pasti pernah diajar sama beliau. Ini disapa dulu Pak, penggamarnya Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk pengenalan dulu. Ini pasti teman-teman ada yang belum tahu dan ada yang sudah tahu. Ini pengenalan untuk nama dulu Pak. Ya, untuk nama Bapak Suwartono SPD. Oke, untuk alamat Alamat bisa dijelaskan nggak apa-apa. Desa Daporo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Oke, di sini kalau boleh tahu mengajarnya mapel apa Pak? Untuk saya di sini mengajar mata pelajaran matematika. Oke, luar biasa. Terus untuk kuliahnya dulu itu di mana? Untuk kuliah, saya kebetulan di Semarang. Dulu namanya masih IKIP PGRI Semarang, tapi sekarang sudah berubah nama menjadi UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Oke, luar biasa. Nah, terus ambil prodi sama? Prodinya FMIPA jurusan matematika. Oke, luar Sesuai biasa. dengan apa yang saya ijazah punya Mas untuk ngajar. Iya, betul. Terus ini untuk tahun-tahun awal mengajar itu kira-kira tahun berapa Pak? Dulu saya masuk di sini tahun 1999 di Cawu yang ketiga. Dulu pakainya masih Cawu, yaitu catur wulan. Oke. Ya, di tengah-tengah kebetulan saya di sini dulu awal-awalnya itu mengganti guru yang cuti. Oh begitu. Terus akhirnya untuk tahun 2000 tahun ajaran baru di catur wulan yang pertama saya diteruskan untuk mengajar sampai sekarang. Oh, berarti awal masuk langsung ke sini atau sebelumnya pernah di sekolah lain? Untuk mengajar saya langsung ke sini. Kebetulan ini Mas Pak Imam, untuk di sini saya dulu belum sampai lulus. Kebetulan skripsi penelitian saya di sini. Begitu tahu, saya langsung ditarik untuk mengajar di SMA PGRI Wonosari. Oke, luar biasa. Jadi sebelum saya lulus sudah ngajar Mas di sini. Oh, begitu. Sambil menunggu wisuda saya sudah mengajar di sini. Oke. Terus ini pertanyaan lagi. Untuk materi ya Pak ya. Ini materi pembelajaran untuk kelas 10 itu materinya apa? Kelas 11 sampai kelas 12 itu materinya apa saja? Bisa dijelaskan? Untuk ini kurikulum baru ya. Ya. Ini kurikulum Merdeka, terus diganti lagi namanya Deep Learning, kurikulum mendalam. Materinya untuk kelas 1 itu ya tidak jauh berbeda dengan kurikulum yang dulu Mas, cuma posisinya yang dirubah. Oh begitu. Sekarang kan untuk matematika itu ada dua, matematika wajib dan matematika tindak lanjut untuk di kelas 11 dan kelas 12-nya. Tapi untuk SMA PGRI Wonosari ini matematika lanjutnya tidak diambil, pakainya bahasa Inggris tindak lanjut. Jadi matematika hanya matematika wajib. Untuk materi kelas 10 untuk semester yang pertama itu bab 1 ada eksponen dan logaritma. Untuk yang bab yang keduanya itu barisan dan deret. Terus bab ketiganya itu vektor. Dan yang terakhir itu pengenalan trigonometri, itu kelas 10-nya. Ada 4 bab. Untuk kelas 11-nya di semester yang pertama, ini hanya ada 2 bab. Yang pertama yaitu berkaitan dengan itu Pak Imam, ada anuitas, bunga majemuk lah istilahnya. Itu berkaitan dengan pelajaran ekonomi. Terus bab yang keduanya
itu ada matriks, dan bab yang terakhirnya ada lingkaran. Nah, itu yang kelas 11-nya. Terus untuk yang kelas 12-nya hanya 2 bab. Kelas 2 bab untuk bab yang pertama itu mengenai apa ya? Untuk kelas 12-nya pokok yang bab 2-nya itu mengenai lingkaran, bab yang pertama mengenai transformasi. Ada transformasi, itu pencerminan, pergeseran itu Mas, itu yang kelas 12. Oke, terus Jadi ini itu ya Pak ya? materi yang dipelajari untuk semester yang pertama. Oh begitu, oke. Pastikan untuk teman-teman materi yang disampaikan tadi seperti itu. Terus lagi lanjut Pak ya, ini untuk metode ya, metode pembelajaran setiap pengajar atau Bapak Ibu guru itu kan beda-beda Pak. Kalau Anda itu memakai metode yang seperti apa, bisa nanti dijelaskan. Untuk mengajar, ya kemana kita juga mau ndak mau kita adalah sekolah swasta. Iya, betul. Ini untuk mengajarnya memang metode itu banyak sekali. Ada metode sekarang itu pembelajaran mendalam yang dikaitkan dengan visi dan misi sekolah kita SMA BG Wirosari, diantaranya yaitu mampu berwirausaha. Jadi ini untuk kegiatan pembelajaran itu kan ada 2 Mas. Yang pertama itu memang materi biasa, terus yang kedua yaitu proyek. Proyek yang dulunya itu ada 8 dimensi atau berapa itu, sekarang dikembangkan lagi. Nah, proyeknya itu sekarang ada pengelompokan mata pelajaran. Misalkan contohnya matematika sama ekonomi sama agama, ini kan ada bunga majemuk. Bunga majemuk itu kan katanya dengan ekonomi. Terus bagaimana bunga majemuk itu kaitannya dengan agama, riba dan tidaknya mengenai bunga yang ada di bank itu. Kan ada itu Mas. Betul, itu kita kolaborasi, terus kita ajar bersama, kita pakai proyektor, dan nanti guru ketiga itu mempresentasikan apa yang diketahui mengenai materi bunga itu. Bagaimana kaitannya dengan kehidupan sehari-hari di ekonomi itu Mas, terus kaitannya dengan agama bagaimana. Kebetulan ini kerjasama antara saya, Bu Nunung dan Pak Najih selaku guru agama. Bu Nunung itu ekonomi, itu Mas. Jadi pembelajarannya memang dituntut untuk itu. Jadi anak-anak nanti disiapkan bagaimana dunianya dapat, akhiratnya juga. Luar biasa. Sambil lanjut ngobrol-ngobrol nih ada minum, diminum dulu ya. Santai. Biar menyegarkan ini Pak ya. Siap. Terus selanjutnya ya Pak, ini kan untuk siswa-siswi, ini kan karakternya kan sangat berbeda-beda Pak ya. Terus cara mengatasi untuk siswa yang agak bandel itu seperti apa Pak? Terus ada metode khusus untuk mengatasi siswa tersebut? Ya, untuk yang namanya anak, siswa itu memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Betul. Memang untuk penanganan selama ini yang saya lakukan terhadap anak didik saya, memang harus kita petakan, mana yang sudah mahir matematika, mana yang baru, dan mana yang nol matematika. Kadang anak-anak itu kan dengan adanya pembelajaran matematika, mata pelajaran matematika itu katanya matematika itu sulit. Itu tantangan untuk guru memang itu. Jadi kita petakan. Yang sudah mahir saya ambil, ya saya buat kelompok, ya gitu kan, pembelajarannya gitu. Terus saya jadikan leader untuk mengajari anak-anak yang sekiranya itu belum sama sekali dan sudah istilahnya kemampuannya sedang-sedang saja. Nah itu leader itu saya ambil satu-satu, terus saya buat kelompok, misalkan jumlah siswa 33 atau 36, saya buat kelompok 5 atau 6 kelompok. Jadi anak itu saya jadikan leadernya untuk mengajari anak-anak. Biasanya anak-anak yang kemampuannya nol itu kan malu, diajari gurunya takut, karena matematika menakutkan. Akhirnya itu saya buat semacam itu untuk mengajari anak-anak yang kemampuannya masih di bawah standar. Kemampuan atau latar belakang anak-anak itu tidak sama masalahnya.
betul. Terus gini Pak, kan untuk matematika, nah, minat siswa kan agak sedikit berkurang Ya, jelas karena kan itu, Mas. hitung-hitungan, Nah, begitu pusing loh. Nah. seperti itu. Ada itu caranya menaikkan minat siswa itu gimana Pak? Nah, kadang guru tantangannya di situ, Mas. Ya, betul. Untuk matematika, kan saya sudah bilang di depan tadi, matematika memang dikatakan pelajaran yang paling sulit. Sebenarnya matematika itu mudah. Karena apa? Matematika itu ilmu pasti. Ilmu pasti yang dipelajari. Memang anak-anak itu memang dasarnya memang agak takut dulu gitu loh. Ya untuk memberikan semangatnya itu model pembelajarannya semacam itu. Bagaimana mintanya anak. Ya, Nah, betul saya sekali. gitu. Misal untuk Pak pelajaran di luar ya saya belajar di luar. Misalkan untuk menghitung rata-rata atau tinggi badan. Biasanya momen-momen semacam itu saya diskusikan sama anak-anak mengambil objek-objek yang ada di luar. Misalkan Di lingkungan misalnya, sekolah, Pak, iya, ya? mengambil Oke. nomor kendaraan Ya, atau betul. nek tinggi badan ya misalkan tinggi badan Bapak Ibu guru dari Ya, wawancara ya. itu. Biar anak-anak tidak jenuh, Mas. Ya memang matematika itu gimana ya, berbicara dengan angka yang dikatakan di depan tadi. Mas seperti itu. Ya betul Pak. Menumbuhkan Luar anak biasa. untuk belajar itu memang sulitnya di situ. Kadang dukungan dari orang tua juga kurang. Kadang Ya. anak-anak di rumah belajarnya orang tua ya tidak tahu apakah anak itu setelah sholat maghrib sampai isya, setelah isya apakah dia itu belajar. Orang tua kadang tidak memperhatikan itu. Padahal kan yang namanya matematika itu ya seperti kita belajar sepeda. Kalau tidak mau latihan ya tidak bisa. betul Itu loh, sekali. Mas. Kalau Luar biasa. Oh ya, dulu latihan ada semua itu memang harus. Nah, saya kan gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Ini terus ada lagi Pak ya. Ini kan dapat kabar saya. Ini alhamdulillah ya. Ini keterima ya Pak ya untuk ASN. Ini perasaannya gimana Pak? Ya, nek saya mungkin untuk pribadi saya, Iya. karena saya mengajar ya sudah Sudah lama. lama Pak, dari tahun 99 sampai Ya, sekarang mungkin hanya kira-kira 26 tahunan kan. Nah, ya ini memang rezeki. Ya, betul Sebenarnya sekali. untuk P3K ASN ini saya daftarnya dulu di tahun 2021. Ya. Karena formasinya belum ada sampai ini. Ya. Alhamdulillah tahun 2025 ini ada namanya P3K Paruh Waktu. Ya, Ini betul. sampai detik ini juga beritanya belum jelas ya Mas Imam. Ya perasaannya gimana ya? Ya senang, ya susah. Jadi Iya, iya, betul. ya Campur saya aduk ya. enjoy aja. Ya, Saya itu enjoy menikmati ya, Pak. ya, tak nikmati ikut Oke, arus. betul. Ya nanti gimana lah kita anut-anut aja. Oke, terus Pak ya, ini kan dari awal tahun 99 Pak ya, 1999. 1999 sampai sekarang itu bisa diceritakan untuk teman-teman pengalamannya ketika mengajar di sini itu seperti apa? Ya, pengalaman banyak sekali Mas. Yang namanya mungkin sudah ribuan anak yang saya ajar betul. ya. Mungkin tahun yang dari tahun 1999 sampai sekarang memang bedanya jauh sekali. Iya, betul. Ya dengan yang dulu mungkin ya maaf aja ini ya, mungkin tingkat kenakalan Lah ya. anak-anak itu tidak sama Mas. Betul. Kalau dulu saya mengajar di sini itu muridnya walah besar-besar seperti saya. Itu kalau dulu kenakalannya kan berkelahi, Ya. semacam itu. Tapi sekarang kan enggak. Kenakalan anak di zaman sekarang itu, ya mohon maaf ya, ini anak-anak sering tidak punya tanggung jawab lah istilahnya. Kalau dulu kan walaupun anak itu nakal, tapi tanggung jawabnya punya. Sekolah masuk. Ya. Nah, sekarang anak-anak sekarang itu gimana ya? Untuk masuk aja persentasinya kan dapat dikatakan sangat. Ya apalagi kita sekolah swasta Mas, ya, memang harus memang anak-anak itu harus dimotivasi. Itu luar biasa. Iya, kalau dulu anak-anak itu gimana ya, walaupun dia itu sebenarnya secara kemampuan kurang, tapi minatnya itu lebih tinggi. Cara usahanya, Ya. oh zaman dulu sekolah masih nyepeda semangat, naik bis semangat. Sekarang fasilitas banyak, kendaraan ada, ya toh, HP ada, tapi minat belajarnya yang saya yakin itu berkurang. Iya, Mungkin sangat kurang Pak ya. iya, karena pengaruh HP. Sebenarnya dengan adanya pengajuan HP itu kalau kita bisa memanfaatkan sebenarnya sangat bagus, tapi kadang anak-anak itu tidak bisa memanfaatkan.
Nah, jadi fasilitas yang dikasihkan orang tua itu sebenarnya kan untuk pembelajaran, Nah, betul tapi sekali. anak-anak sekarang itu banyak yang main game itu loh. Betul. Nah, itu loh. Jadi dia tidak bisa membagi waktu. Nah, kita sebagai pendidik tantangannya di situ sebenarnya. Semua kan ada atau di situ. Kita buat soal, garap soal apa, matematika apa lagi itu mudah sekali. Tapi anak-anak kurang diarahkan ke situ lah. Iya. Kadang anak-anak kalau diarahkan ke situ ya begitu Pak Imam. Anak-anak itu gimana ya? Bosen Pak, maunya ngegame. Ya kadang saya sendiri juga gimana ya, anak-anak sekarang itu ya harus diarahkan sebenarnya. Terus kalau bicara pergaulan itu juga pengaruh Pak ya? Pengaruh sekali. Anak-anak itu kan apalagi anak-anak untuk belajar waktunya sama di rumah kan banyak di rumah. Memang menurut saya perhatian orang tua itu sangat-sangat berperan sekali, apalagi lingkungan-lingkungan yang ada di desa sekarang itu kan seperti kota Mas. Kita untuk mengarahkan anak untuk belajar di rumah kadang sulitnya minta ampun. Iya, betul. Memang tantangannya sepanjang itu karena adanya teknologi ini loh. Ini memang harus kita benar-benar waspadai. Ekstra Pak ya? Iya. Lebih ekstra. Harus kita arahkan anak-anak itu jangan sampai gadget yang dimiliki itu dimanfaatkan yang tidak baik. Oke. Sebenarnya anak-anak itu bisa memanfaatkan pembelajaran itu sangat mudah sebenarnya. Ya. Semua ada kok di genggaman kita. Mau lihat apa ada. semua ada. Betul. Dari apa aja bisa dilihat, bisa untuk dinikmati apa yang ada di HP itu loh Mas. Kadang anak-anak banyak media game, juga. Banyak sekali itu. Ya, mau betul. apa, lihat apa, berita apapun ada sebenarnya. Tapi anak-anak ya segitulah. Oke. Apalagi anak cewek. Oh ya betul Pak. Aduh, luar biasa. Terus ini kan mengajar kan sudah lama Pak ya. Tidak butuh waktu, tidak sebentar. Terus ini bisa diceritakan lah keluh kesah, ya senang sedih waktu mengajar di sini ya. Itu apa saja bisa diceritakan buat teman-teman semua. Iya, untuk saya pribadi yang namanya mengajar ya pasti ada senangnya, pasti ada susahnya. Tapi saya nikmati aja. Tapi saya tak buat enjoy ya senang lah namanya mengajar. Yang namanya sudah profesi. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menekuni itu ya nanti kasihan anak-anak, ya toh. Ya, biar kita apapun yang terjadi kita sudah terjun di dunia pendidikan ya harus sungguh-sungguh Mas. Memang guru itu tuntutannya juga banyak, tidak hanya siswa. Guru harus belajar, apalagi guru zaman saya dulu kan IT tidak ada Pak. Iya, betul. Bisa IT kan harus belajar. Kalau kita tidak belajar ya ketinggalan. Ketinggalan, betul sekali. Dengan anak-anak sekarang. Tapi nek mengajar, saya yakin saya masih semangat lah nek mengajar itu. Cuma itu loh, kendalanya ya ada di teknologi itu. Kadang yang namanya yang mengajar sudah lama Mas, umur juga sudah kepala 5, ya gimana lagi. Tapi tapi saya juga semangat. Yang penting itu nek saya. Yang penting saya berbagi ilmu yang saya miliki saya berbagi. Mudah-mudahan ilmu itu juga bermanfaat. Saya yakin yang namanya anak itu kan ada yang ya gimana ya. Ya harus ikhlas gurunya itu, nek enggak ikhlas ya kasihan anak-anaknya. Kadang anak-anak itu kan ada yang baik, ada yang kurang baik, tapi kan gimana lagi jenenge namanya anak. Ya kita harus kasih pengertian. Nah itu loh Mas. Kalau mengajar saya yakin sudah lama ya Pak Imam mengajar itu ya segitulah. Tapi yang sulit sekarang itu mendidik. Nah, itu loh tantangan buat guru di masa yang akan datang ya itu mendidik anak itu. Karena sebenarnya kan anak itu tidak harus terlalu pintar, tapi anak itu harus punya gampangnya toto kromo, ada password, terhadap guru, terhadap orang tua kan sekarang menurun, Pak. Ya, betul sekali. Tantangan guru itu di situ. Ya mungkin itu pengalamannya saya enjoy aja nek ngajar, santai aja. Mungkin Pak Iman juga tahu kan saya ngajar tuh sama anak-anak ya dekat. Enggak pernah nek dulu sampai sekarang ya biasa-biasa saja. Kadang ya
diajak guyon, Ya. pelajaran ya pelajaran, biasalah seperti itu Pak. Ya, namanya mengkondisikan siswa rileks gitu Pak ya. Yang penting dimotivasi Betul. anak-anak itu. Masalahnya apa? Anak-anak itu enggak dimotivasi ya seperti itu. Kadang apalagi anak-anak yang kelas 3 itu. Saya arahkan setelah lulus mau kemana. Nah ditanya diem, tidak bisa menjawab. Makanya kan harus dipersiapkan. Ayo dimotivasi. Kamu kemampuannya apa? Digali. Ya, betul. Nek matematika, nek pembelajaran sekolah itu kan menurut saya Mas, pembelajaran yang namanya sekolah pendidikan yang ada sekolah itu nek saya kan hanya bagaimana anak itu bisa memanage atau membagi waktu. Ya, betul. Dari bangun tidur Ya. sampai tidur kembali itu loh Pak Imam. Yang sulit kan di situ. Ya, Anak-anak tidak bisa menjadwal itu, bangun pagi harus bagaimana. Kadang anak-anak itu terlupakan di situ, apalagi dengan adanya HP itu, anak-anak tidurnya kan kurang. Iya. Tantangannya di situ nek saya. Nek dulu anak-anak kan coro hiburan kurang lah. Mungkin TV dan lain sebagainya, tapi anak-anak sekarang kan hiburannya itu HP itu luar biasa, apalagi game ya lah nek kadung dolanan HP Pak Malah sulitnya bukan main. Iya. Ini tantangan. Kadang saya gitu kan, kamu tidak harus pintar, tapi harus bisa atau pintar membagi Waktunya. tuh nek belajar matematika memang dasar nek saya lihat dasar ilmu itu kan di matematika Mas. Iya, Di setiap mata pelajaran pasti ada matematika itu. Saya lihat itu loh. Ya, betul. Betul ada. Matematika di HP ada matematika. Nah, itu loh. Dia itu bagaimana mengatur waktunya yang sekiranya anak-anak itu bisa kecukupan tidurnya, istirahatnya, belajarnya itu anak-anak kadang kesulitan sebagai guru pendidik di situ, Mas. Iya. Dengan anak-anak tak pantau. Kadang saya tengah malam di grup itu tak lihat itu masih ada yang Online. gitu loh. Kadang saya, yo tidur anak-anak, saya gitu kan. Yang namanya gimana? Ya Pak, gitu. Itu jam 12, jam 1, itu kadang anak-anak masih terpantau. Nah, saya itu santai Pak Imam. Anak-anak WA apapun, insya Allah mesti saja. Iya. Apapun keluhnya, ceritanya apa, anak-anak kan sering tuh ada cerita ke saya. Pak saya nanti gimana? Ya saya santai aja. Seperti gimana Wong? Nah, kalau masih di sekolah ya tanggung jawab seorang guru. Nah, di rumah pun misalkan dia mau konsultasi lewat HP saya terima. Kadang kan maaf ya, kadang guru-guru kan tidak mau. Saya insya Allah apapun yang terjadi keluh kesahnya, kalau saya punya waktu pasti saja. Ya, oke. Luar biasa. Gimana dunianya anak saya Mas. Aduh. Mengasihkan lah. Oke, terima kasih telah berbincang-bincang banyak sama beliau. Ini ada motivasi ya Pak atau kata-kata beberapa kalimat. Boleh silahkan buat teman-teman semua. Silahkan Pak. Ya, terima kasih untuk motivasi dari saya untuk semua teman-teman guru yang ada di SMA, SMP, SMA PGRI Wirosari. Ya, memang kita sekarang kan ada 3 lembaga, SMP, SMA, SMK PGRI. Untuk teman-teman guru tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, siap. Karena sudah mau terjun di dunia pendidikan, majukan SMP, SMA, dan SMK PGRI Wirosari. Demi kelangsungan dan mencerdaskan anak bangsa. Oke, siap. Terima kasih pokoknya. Luar biasa. Terima kasih Pak ya atas waktunya berbincang-bincang banyak lebar ini, juga meluangkan waktu, juga motivasi anak-anak semua atau teman-teman online saya. Pasti kan tidak asing sama beliau siapa itu ya. Ini sudah ngobrol panjang lebar, asik sekali ya. Untuk semuanya terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa di like juga boleh dan di komen ya silahkan, dan jangan lupa di follow dan di share ke teman-teman kalian. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Im. Bye bye. Terima kasih Pak Tono. Siap. Atas waktunya. Semoga sukses semuanya. Amin, amin, amin.